Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahdian Yusmi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang PNID dan DCS. Itu pembahasannya yaitu ada 3. Nanti kita akan berikan contohnya sekalian. Yang pertama, PNID. Kepanjangannya adalah Piping and Instrumentation Diagram. Piping adalah pipa, instrumentation adalah instrumentasi, diagram adalah diagram. Jadi kegunaan dari PNID ini adalah mengilustrasikan hubungan fungsi antara pipa-pipa yang ada, alat instrumen, dan peralatan dalam prosesnya. Nantinya itu ada input, output, dan di tengah-tengahnya proses. Nah, PNID ini seperti itu. Kalau misalkan contohnya ini seperti flowchart, tetapi lebih detail. Kita akan lebih mempelajari tentang pemipaannya, sensor-sensornya, tangkinya, valve-nya, dan lain-lain. Polanya itu tidak ada aturan sebenarnya. PNID fleksibel sesuai dengan kebutuhan perusahaan, akan tetapi sangat lebih baik apabila ada title drawing dan legend. Title drawing adalah seperti ini. Ini adalah contohnya adalah title drawing PT Indah Kiat Pulp and Paper. Tujuannya adalah mengontrol project sehingga orang-orang membaca ini tahu keasliannya dan kapan keluarannya terakhir. Ini ada nama projectnya tempatnya itu tadi di mana, kodenya. PPM ini artinya Pulp and Paper Machine 6. Tapi nanti kalau di pabrik-pabrik lainnya disesuaikan kebutuhannya. Ini ada areanya. Areanya ini ada di stroke preparation. Di sini juga ada tanggal menggambar. Lalu siapa engineer-nya, siapa yang menyetujuinya, skalanya berapa, lalu ada revisi. Kegunaan revisi ini adalah untuk mengetahui siapa yang terlahir tadi itu. Lalu ada legend intinya itu memudahkan orang lain agar paham tentang apa saja yang ada di gambar tersebut. Contohnya saja, kalau di peta legendnya itu berupa warna-warna, misalkan warna biru tua itu berarti laut dalam, lalu biru muda berarti dangkal, hijau berarti dataran rendah, dan hijau tua dataran tinggi, seperti itu. Legend ini memudahkan. Kalau di sini di PNID ini legendnya berupa simbol, berupa keterangan dari suatu proses, berupa garis dan lain-lain. Inilah contohnya, simbol garis. Biasanya proses utama itu tebal. Proses keduanya atau bantuannya itu tidak terlalu tebal. Nah, ada juga garisnya ini beda warna. Beda warna ini biasanya tergantung dari kebutuhan perusahaan. Misalkan kalau biru berarti itu aliran air. Kalau coklat misalkan aliran limbah, seperti itu. Misalkan ada satu warna tetapi beda warna degradasinya itu. Misalkan yang satu muda, yang satu tua. Itu artinya konsentrasinya misalkan yang berbeda, seperti itu. Lalu di sini ada simbol katup. Contohnya saja ini ada check valve. Check valve ini berarti alirannya itu satu arah, tidak bisa kembali. Contohnya itu ketika di WWTP, Wastewater Treatment Process. Ketika kita ingin membuang air yang bersih ke lingkungan, kan tidak ingin kembali lagi ke kita. Tidak ingin ada aliran backflow tadi. Lalu ada simbol pipa. Simbol pipa ini bisa
mengecil seperti ini, atau kebalikannya membesar, atau juga yang atas datar, yang bawah mengecil seperti ini. Lalu ada juga simbol pompa, ada simbol vessel juga, simbol kompresor, dan ini adalah kebanyakannya simbol prosesnya. Ada 3 huruf biasanya. Huruf pertama itu merupakan variabel yang diukur. Huruf kedua merupakan apa yang diukurnya tadi. Dan yang ketiga instrumennya. Dan juga ada yang dipisahkan dengan garis biasanya. Kalau garis ini biasanya tidak muncul gitu alatnya. Untuk lengkapnya ada di bawah ini. Contohnya aja PT, berarti yang diukur ada pressure, T, transmit, seperti itu. C-nya ini biasanya ada 3 kalau nggak salah. Ya, ada transmitter, ada kontrol, seperti itu. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang DCS. DCS yaitu Distributed Control System. Apakah DCS ini? Jadi DCS ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan beberapa variabel yang tujuan utamanya itu untuk pengendalian, kontrol, untuk monitoring, dan untuk optimasi, evaluasi seperti itu. Contohnya seperti ini DCS itu. Komponen-komponennya itu ada 3. Yang pertama, operator station atau HIS, Human Interface Station, yang tujuannya monitoring dan kontrol melalui Graphical User Interface, seperti yang gambar sebelumnya tadi. Yang kedua, kontrol modul atau FCS. Ini otaknya dari DCS karena mengendalikan variabel pada proses. Yang ketiga, sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini merupakan sarana pertukaran data, misalkan antar operator 1 ke operator 2, misalkan bawah ke atas, dan lain-lainnya. Kelebihan DCS ini adalah fungsi kontrolnya terdistribusi, jadi setiap bagian itu ada, tapi memang sesuai dengan kebijakan pabriknya. Yang kedua, modifikasi interlock sangat mudah dan fleksibel. Yang ketiga, informasi bisa ditampilkan sesuai dengan keinginan. Misalkan saya ingin melihat stock preparation berapa, bisa dilihat di situ. Cookingnya berapa, bisa dilihat. Dan yang keempat, maintenance dan troubleshooting menjadi lebih mudah, karena kan sudah kelihatan semua itu, tanpa kita perlu ada di lokasi. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu contoh pengaplikasiannya. Ini adalah salah satu contoh DCS. Di sini terlihat ada 2 mesin ya. Mesin yang pertama size press pulper dan yang kedua reel pulper. Kita akan mempelajarinya, tapi yang pertama lebih mudah kalau dari input dulu lalu dipisah menjadi satu-satu. Size press pulper yang pertama itu kan masuknya dari sini, dilution water, ini warna garisnya hijau, masuk ke dalam size press pulper 4 titik. Yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga, dan keempat. Ini masuknya menggunakan control valve. Nah ini, kalau yang
coklat ini artinya normally close. Kalau misalkan hijau sesuai dengan yang ada di sini berarti ada normally open. Outputnya nanti ada dua. Yang berwarna biru ini artinya udara, dan yang warna merah nanti hasil produknya. Di sini ada pulping time-nya 120 detik, ada air exhaust time-nya 60 detik. Di sini ada keterangan juga kalau sebenarnya pulpernya ready, tapi mesinnya ini tidak jalan. Kenapa aku tidak jalan? Yang pertama ininya tidak ada hijau-hijaunya. Yang kedua, ini nilainya 0000 semua. Karena memang DCS ini sifatnya real time, jadi misalkan jalan nanti keluar di sini ada nilai-nilainya berapa, misalkan 40%, 70%, seperti itu. Di sini juga ada untuk menunjukkan jumlah isinya itu dari size papernya itu berapa. Ini berarti 43%. Di sini proses sedang standby karena ada tandanya warna biru ini. Lalu ada terdapat conveyor juga untuk masuknya bahan-bahan. Mesin yang kedua yaitu reel pulper. Sama kayak tadi, dilution water yang berwarna hijau masuk, tetapi bedanya ini ada 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outputnya juga sama, ada 2. Ini udara yang atas dan yang bawah block collection tank ke sana nanti. Di sini kenapa kok min, kenapa kok 0, padahal pulpernya running. Mesin ini saat ini sedang terjadi error. Tandanya ini ada warna oranye di sini. Warna oranye ini mengindikasikan mesin sedang dalam trouble, dan juga tidak mungkin nilainya 0, min malah ini di sini. Seperti itu. Untuk pulping time-nya reel pulper ini 180 detik dan air exhaust time-nya 60 detik. Daftar pustaka saya mendapatkannya dari 5 sumber seperti ini. Mungkin sekian pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.